Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPK dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Rudiono, salah satu guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan di LPTK UIN Jayesu Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Susukan, Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kompetensi kinerja PPK dalam jabatan tahun 2024 dengan mengambil tema pada elemen hidup berkelanjutan, poin inti pada Zero Waste. Untuk lebih jelasnya, berikut pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan dulu kelas. Siap, Kak. Mulai. Pada waktu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipersiapkan sehingga bisa bertemu kembali di sekolah kita tercinta SMP Negeri 1 Susukan dalam kalian menuntut ilmu sebagai bekal meraih masa depan. Sebelum saya menyampaikan materi atau kita belajar bersama, saya absensi terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Dan sehat juga kita perlu jaga, tidak datang sendiri. Jadi sehat perlu kita jaga. Salah satunya dengan pola hidup sehat. Dari tidur juga perlu diatur. Karena kalian anak sekolah, kalian tidurnya juga harus teratur, tidak seenaknya sendiri. Kalau dalam masa saya saat jadi pelajar, ada yang namanya jam bersimas, jam belajar siswa dan masyarakat, itu jam 8 sampai jam 10. Nah, untuk menyemangati diri kita dalam belajar pada kesempatan hari ini, kita bermain tepuk tangan terlebih dahulu supaya kita bersiap otak kita untuk menerima atau mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dan tepuknya mudah. Jadi kalau tepuk 1, nanti kalian tepuk 1. Tepuk 2, 1, 2. Tepuk 3, 1, 2, 3 sambil diangkat supaya yang bau-bau hilang, tidak mengendap di pakaian. Terus tepuk 4 juga sama. 1, 2, 3, 4. Terus tepuk 5, 1, 2, 3, 4, 5 diangkat. Bisa dipahami? Kita coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Terus kembali ke topik atau materi, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang zero atau tentang kebersihan. Jadi kita sebagai umat muslim juga kita diingatkan
untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. An-nadhofatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Jadi kebersihan hati, pikiran, badan ataupun lingkungan. Kembali ke materi kita adalah terkait dengan P5. Kepanjangan dari P5 apa? Sudah tahu? Profil, ya, proyek, penguatan, koordinasi. Nah, terkait materi tentang pengolahan sampah di agama juga kita sudah diingatkan tadi yang di awal sudah saya sampaikan, an-nadhofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Jadi kalau kita sudah menjaga kebersihan, kita sudah termasuk memiliki iman, keyakinan. Karena dalam ibadah kita juga selalu dituntut untuk bersih atau bersuci dari kotoran atau hadas atau najis. Begitupun di materi umum kita, materi IPA juga ada, materi bahasa Indonesia juga ada, mensana incorpore sano. Dalam jiwa yang sehat, artinya apa? Mensana incorpore sano. Dalam jiwa yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Jadi semuanya harus sehat, badannya sehat, akalnya tidak sehat, ya kurang sempurna. Sebaliknya juga sempurna. Jadi harapannya ya kita menjaga jiwa dan rohani kita supaya kita tetap sehat sepenuhnya. Terus kembali ke ini layar. Ada mengembangkan dan menerapkan program pengolahan sampah untuk mencapai zero waste. Jadi kita sebagai manusia tanpa kita sadari kita menghasilkan sampah. Itu setiap hari kita menghasilkan sampah. Pada kesempatan pagi hari ini nanti actionnya kalian adalah mencari sampah yang ada di sekitar sekolah untuk memisahkan antara sampah organik, anorganik, dan sampah berbahan kimia dan beracun atau B3. Ini sampah secara ringkas dibedakan menjadi 3: organik, anorganik, dan B3, disingkat B3. Ini yang merah itu cenderung untuk sampah B3, bahan kimia dan berbahaya. Ini yang kuning ini untuk sampah anorganik yang tidak bisa didaur untuk menjadi pupuk. Terus yang hijau itu sampah organik, daun-daunan, sayur, dan sebagainya. Itu sebenarnya itu 3 ini, tapi ini digambar masih kurang sempurna. Ini hanya untuk contoh. Jadi kalau yang kalian punya botol kok ditaruh di botol ini apa di tempat sampah hijau, benar apa salah? Salah, karena botol bukan sampah organik. Ini untuk contoh. Jadi nanti ketika kalian ke kantin punya sampah itu ditaruh di tempatnya. Walaupun itu tempat sampah, tetapi kita lihat karena di lingkungan perkotaan itu sampah sudah menggunakan petunjuk warna hijau, kuning, merah. Terus penggunaan barang-barang sekali pakai yang ada di sekitar kita. Contohnya apa tadi? Jika kalian minum air mineral di kantin lalu dimanapun kalian berada, kebanyakan itu kan botolnya langsung dibuang. Itu harapannya supaya untuk mengurangi hal tersebut kalian bawa botol sendiri. Ada yang bawa botol dari rumah, nah, itu sudah mengurangi sampah. Jadi ketika habis ya tinggal menambah atau mengisi di galon. Yang berikutnya, dalam beberapa tahun belakangan ini kita diperkenalkan sebuah gerakan yaitu zero waste. Zero waste adalah filosofi yang dijadikan sebagai hidup demi mendorong siklus hidup hidup sumber daya, sehingga produk-produk yang sudah ada dapat digunakan kembali dengan lebih maksimal. Jadi kita berusaha menggunakan alat
yang tidak langsung jadi sampah. Contohnya ketika kalian belajar atau ke sekolah tidak menggunakan plastik kresek atau kantong kresek yang ketika kotor langsung dibuang. Harapannya ketika ke sekolah barang bawaannya banyak, kalian menggunakan tas yang ditenteng itu yang dari kain itu untuk membawa barang ketika kalian berangkat ataupun pulang dari sekolah. Belanja pun harapannya demikian, membawa kantong dari rumah, tidak membeli plastik di Alfa atau di tempat perbelanjaan. Itu harapannya seperti itu, sehingga tidak menimbulkan banyak sampah. Terus selanjutnya, zero waste atau bebas sampah, sebuah konsep yang mengajak kita untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak untuk mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah. Jadi ketika kita tidak berusaha mengurangi sampah, lama-kelamaan sampah itu bisa menjadi sumber bencana bagi kita. Contohnya ada di kota besar, Jakarta, Kota Subang, dan sebagainya, itu ada tempat pembuangan sampah akhir seperti gunung sampahnya. Terus ketika sampah itu yang sebagian kecil membuang ke selokan, nanti akan menimbulkan banjir. Terus yang di tepi-tepi perkebunan bisa menimbulkan tanah longsor dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya alam yang rusak itu karena ulah kita sendiri yang tidak terkontrol. Jadi kita menggunakan alam sekitar atau hidup berdampingan dengan alam sekitar ya harus ada kontrol, ada rem. Terus zero waste itu gerakan internasional, ini bukan hanya ada di tempat tinggal kita di Indonesia, tapi menyeluruh satu dunia itu menyuarakan itu zero waste. Itu untuk tambahnya, zero waste sebagai suatu gerakan untuk kita menghasilkan sampah dengan cara mengurangi kebutuhan. Jadi ketika kita membeli kebutuhan hidup kita berusaha bagaimana tidak menghasilkan banyak sampah. Belanja harian yang menggunakan kantong dari rumah. Ini contoh gambar dunia. Ketika nanti kita tidak bisa mengontrol, menjaga sampah yang kita hasilkan, ini akan seperti ini. Tumbuhannya akan sedikit, yang ada hanya plastik, ada kertas, dan lain sebagainya. Itu kenapa zero waste disuarakan dan digalakan. Ini saya bawa contoh sampah sebelum nanti kalian berkelompok untuk memilah sampah. Untuk lampu sendiri termasuk sampah apa ini? Ya B3, karena di lampu ini ada kaca, ada barang kimia atau bahan kimia. Hingga B3, ketika dimasukkan tong sampah yang berwarna merah. Terus ada plastik. Plastik bisa didaur ulang atau tidak? Bisa. Ya, bisa didaur ulang, tapi masuknya ini kategorinya masuk sampah apa? Organik apa anorganik? Anorganik. Masuknya tong sampah yang berwarna kuning. Kardus juga kuning apa merah apa hijau? Kuning, karena tidak bisa menjadi pupuk. Kalau yang hijau itu ada sisa makanan kita, nasi, terus buah-buahan, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Saya tidak bawa contoh organik, tapi di lingkungan sekitar kita ada daun-daunan, terus buah jambu yang berjatuhan yang sudah busuk itu masuk ke sampah berwarna hijau. Itu ada yang ditanyakan sebelum kalian saya beri tugas untuk menyelesaikan LKPD? Ada yang ditanyakan? Nah, tidak. Saya akan membuat kalian berkelompok sehingga kalian bekerjasama, berdiskusi untuk memecahkan masalah atau tugas dari saya. Jadi kalian tidak
sendiri-sendiri tapi berkelompok supaya ada kerjasama, ada saling kenal, saling tolong-menolong dan seterusnya. Jadi nanti dipelajari petunjuknya, kelompoknya boleh depan belakang, yang mudah untuk memutar meja atau merapikan meja. Boleh laki-laki bersama laki-laki, perempuan atau campur, boleh. Boleh kita baca LKPD tersebut. Di situ temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Topiknya Zero Waste. Proyek profil adalah mengembangkan dan menerapkan program pengelolaan sampah untuk mencapai Zero Waste. Terus ditulis kelompoknya kelompok berapa, 1, 2 dan seterusnya. Untuk yang depan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok. Terus kelas, hari, tanggal. Terus petunjuknya di situ sudah ada. Contohnya adalah bacalah setiap pertanyaan dan instruksi dengan cermat. Setelah dibaca, terus diidentifikasi. Di situ kan tugasnya adalah diskusikan setiap tugas dengan kelompokmu. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 tidak boleh bekerja sama. Kerjasamanya ya satu kelompok itu sendiri. Jadi tidak kelompok 1 tanpa kelompok 2 jawabannya apa, itu tidak. Kerjasamanya kelompok-kelompok sendiri-sendiri. Tugasnya adalah kalian nanti memilah sampah. Kalian sudah belajar secara materi sampah organik, anorganik, dan B3. Dan di lingkungan sekolah kita banyak sekali sampah. Nanti kalian ambil, pilah, dan masukkan ke tong sampah yang sesuai. Organik yang mana, anorganik mana, dan seterusnya. Setelah itu dari pengolahan pengelompokan sampah tersebut nanti ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya apa? Setelah dikelompokkan, organik bisa diolah menjadi kompos. Terus daur ulang plastik bisa tadi menjadi tas, atau kertas bisa menjadi tempat salah itu titiran, bisa mainan anak-anak, layang-layang dan lain sebagainya. Jadi sampah yang ada bisa kita manfaatkan menjadi nilai ekonomis dan nilai jual. Mungkin itu ada pertanyaan untuk LKPD ini? Nah, tidak ada, silakan diskusikan terlebih dahulu 5 menit. Setelah itu nanti kita ke lingkungan sekolah, ke luar kelas, di lingkungan bisa ke halaman atau ke tempat ibadah, lingkungan masjid dan lain sebagainya. Sekarang dibaca terlebih dahulu untuk menyamakan maksud atau tujuan dari LKPD ini. Silakan diskusikan dulu. Organik bisa dijadikan pupuk, anorganik bisa dijadikan kerajinan dan lain sebagainya. Terus kaca juga bisa kita manfaatkan sebagai kerajinan biar kita punya ide. Untuk itu silakan bisa kalian berdiri keluar mencari atau melihat sampah di lingkungan sekolah kita. Nanti saya temani. Silakan boleh keluar mencari atau melihat sampah di lingkungan sekolah kita. Kalau sampah di lingkungan sekolah kita sudah ada, kalian boleh atau pakai kardus untuk memilah sampah juga ada. Di fasilitasnya sudah sebagian besar ada di lingkungan kita. Setiap kelas ada tong sampahnya. Tinggal kalian mau memilahnya, mau meletakkan sesuai tong sampahnya atau tidak. Tadi di ruangan sudah membahas secara teori, nanti kalian hari ini sudah keliling mencari sampah sekaligus membersihkan lingkungan sekolah. Tidak semuanya, kalau semuanya kalian nanti sampai. Jadi cukup depan perpus sama depan ini ruang guru. Kalian menyebar, memungut sampah yang ada, terus nanti dikelompokkan seperti ini. Itu untuk B3, ini organik, ini anorganik. Nanti yang organik kita tampung untuk dijadikan pupuk. Terus yang B3 kita kubur di belakang.
Terus Tulanan dewe. yang anorganik nanti kita taruh di bank sampah untuk store. Dan dari bank sampah nanti Sampai dikirim ke 30. Aduh. pengepul sampah yang berulang di Kali Bogor. Mas, Di Gunung Tugel itu ada tempat pengolahan sampah menjadi sesuatu yang berguna. Di sampah-sampah plastik ini nanti diolah daur ulang menjadi biji plastik, diproduksi lagi. Terus yang tidak bisa didaur ulang dibuat seperti paving block dan lain sebagainya. Mas. Jadi di sana ada tempat industri pengolahan sampah terbesar di wilayah Jawa Tengah. Untuk ini tidak ada sampah yang tidak berguna. Mungkin itu silakan kalian menyebar dari depan perpus dan depan ruang guru. Silakan ambil sampah. Tidak ada yang kembali ke sini tanpa membawa sampah. Silakan menyebar. Ya anak-anakku, tadi kita sudah belajar bersama di alam sekitar di lingkungan sekolah. Kalian sudah memilah sampah, sudah melakukan sampah dan sudah menuliskan hasilnya di lembar kerja dan KPD sampah apa saja yang kalian temukan dan cara pengolahannya seperti apa sudah kalian presentasikan. Dan ke depan harapannya kalian sudah terbiasa demikian. Sampah organik kita taruh tempat sampah organik, anorganik kita taruh tempat anorganik, dan B3 kita taruh tempat B3. Terus ditampung setiap pekannya di bank sampah sekolah. Di belakang ada tempatnya, tadi sudah kalian juga store ke bank sampah. Dan dari bank sampah tersebut nanti kalian kelas juga akan mendapatkan kas, karena dari sampah yang kalian kumpulkan sudah tertampung di bank sampah, terus bank sampah dijual ke pengepul yang besar. Itu nanti kalian punya kas tambahan, jadi tidak hanya iuran setiap minggu dari kalian, tapi juga ada pemasukan dari sampah yang kalian kumpulkan dan kalian tabung di bank sampah. Mungkin itu ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau tidak, sekali lagi silakan dimulai dari diri kalian, dari sekolah. Semoga bisa diterapkan di lingkungan rumah. Sampah sudah dipilah menjadi sampah sesuai pengelolaannya masing-masing, sehingga hidup kita juga sehat, lingkungan kita bersih, dan termasuk menjaga alam sekitar seperti yang suarakan di dunia tadi zero waste, sehingga kita bisa menikmati udara segar sampai ke anak cucu kita. Mungkin itu yang dapat kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya, dan kali ini kalian juga belajar lagi dengan bapak ibu guru yang lain, karena jam saya sudah selesai. Ya, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat semangat untuk belajar sebagai bekal kalian untuk masa depan. Kalau memiliki wali dapat ngalah kuli muslim, untuk ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi kalian juga wajib, saya juga masih wajib menuntut ilmu, karena kewajiban sampai akhir hayat. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu di jam atau pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.